Selamat hari Minggu, umat yang dikasihi Tuhan. Masih dalam ibadah online, kita akan bersama-sama bersekutu dan beribadah kepadanya, walaupun kita lakukan dari rumah kita masing-masing. Mazmur 145 ayat 8 sampai dengan 10 mengatakan, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasih akan memuji Engkau. Kebaktian kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebaktian Minggu pada saat ini sekaligus merupakan pembukaan Pekan Sekolah Minggu. Melalui acara Pekan Sekolah Minggu, kita semua diajak untuk memperhatikan pendidikan, pembinaan kepada anggota jemaat sejak dini, sejak usia anak-anak. Tema kebaktian Minggu pada saat ini yaitu jangan terus menentang. Melalui tema ini, kita semua dari anak-anak kecil sampai dengan yang berusia lanjut diajak untuk bersedia berubah menjadi lebih baik. Bersedia meninggalkan kebiasaan yang buruk dan melakukan kebiasaan yang baik. Tuhan Yesus Kristus di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 43 dan 44 bersabda, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Apakah kita telah meninggalkan perbuatan buruk, yaitu membenci musuh? Apakah kita sudah melakukan perbuatan baik, yaitu mengasihi musuh? Marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di surga, Engkau menghendaki agar kami berubah menjadi lebih baik. Namun ampunilah kami yang tidak bersedia untuk berubah menjadi lebih baik. Kami justru menentang firman. Anak-anak justru menentang nasihat orang tua, padahal nasihat orang tua sesuai dengan firman. Kami berdoa dan mohon pengampunan hanya di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kepada kita yang telah mengaku dosa dengan segenap hati, dengarkanlah berita anugerah dari Kisah Para Rasul, pasal 4 ayat 12 demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Makin serupa Yesus Tuhanku, inilah sungguh kerinduanku. Makin bersabar, lembut dan merendah, makin setia dan rajin bekerja. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku senang. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Makin serupa Yesus Tuhanku, ini selalu cita-citaku. Makin bertambah di dalam kasih-Ku, makin bersungguh menyangkal diriku. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku senang. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, tolonglah kami semua agar kami dapat mengerti firman-Mu. Tolonglah kami agar kami setia melakukan firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan Alkitab menurut Injil Matius pasal 11 ayat 16 sampai dengan 19, dilanjutkan ayat 25 sampai dengan 30. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum. Dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum. Dan mereka berkata, lihatlah,
Ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di hadapan orang banyak pada saat itu, Yohanes Pembaptis berseru, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang serta madu hutan. Yohanes Pembaptis mengajak orang-orang Yahudi pada saat itu untuk berubah menjadi lebih baik. Ia mengajak mereka untuk meninggalkan kejahatan dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Namun, bagaimana tanggapan orang-orang Yahudi, khususnya para pemimpin-pemimpin agama Yahudi pada saat itu? Pada umumnya, mereka justru menentang Yohanes Pembaptis dan mengatakan Yohanes Pembaptis sebagai pihak yang kerasukan setan. Saudara-saudara, setelah Yesus Kristus menang atas pencobaan di padang gurun, sejak itulah Yesus Kristus memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Pada umumnya, orang-orang Yahudi, termasuk para pemimpin agama Yahudi, justru menentang Yesus. Mereka mengejek Yesus sebagai seorang pelahap peminum, sahabat pemungut cukai, dan orang berdosa. Mereka dulu menentang Yohanes Pembaptis, dan sekarang mereka juga menentang Yesus. Mereka menentang karena mereka tidak bersedia untuk berubah menjadi lebih baik. Mereka tidak mau dikoreksi. Mereka nyaman dengan kebiasaan buruk mereka. Saudara-saudara, tema kebaktian minggu pada hari ini yaitu jangan terus menentang. Melalui tema ini, kita semua dari anak-anak kecil sampai dengan yang berusia lanjut diajak untuk berubah menjadi lebih baik.
bersedia meninggalkan kebiasaan lama dan melakukan kebiasaan yang baik. Dalam kesempatan kali ini, kita akan belajar untuk berubah dari bersungut-sungut ketika menanggung beban, menjadi bersyukur ketika menanggung beban. Marilah kita memperhatikan tayangan berikut ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang mempunyai beban masing-masing dalam kehidupan ini. Jika ada di antara kita yang mengalami letih lesu dan berbeban berat, maka ingatlah kepada Tuhan Yesus Kristus yang berkata dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Di dalam Yesus Kristus, kita mengalami kelegaan, karena ternyata beban yang kita tanggung itu hanyalah sebuah batu kecil yang mengenai kepala kita. Sedangkan batu-batu yang lain, bahkan yang berukuran lebih besar, telah ditanggung oleh Tuhan. Di dalam Yesus Kristus, kita mengalami kelegaan. Karena ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Saudara-saudara, janganlah kita salah mengerti terhadap perkataan Tuhan Yesus, sehingga kita bersikap, di dalam Yesus tidak ada beban. Di dalam Yesus kita bebas dari beban. Pelajar Kristen tidak perlu repot-repot belajar, pasti bisa mengerjakan ujian. Yang sakit tidak perlu berupaya untuk berobat. Cukup berdoa saja dalam nama Yesus, pasti sembuh. Wahai para orang tua, santai-santai sajalah. Nggak perlu susah payah bekerja. Tuhan pasti mencurahkan berkat-Nya atas kita. Di dalam Yesus tidak ada beban. Benarkah demikian? Ingatlah saudara-saudara, Yesus yang memberikan kelegaan ternyata sekaligus adalah Yesus yang memberikan beban. Di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 29 dan 30, Yesus berkata, "Pikulahku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Marilah kita perhatikan gambar kuk berikut ini. Sekarang, mari kita juga memperhatikan
gambar 2 ekor sapi yang mengenakan kuk. Gambar kuk dan gambar 2 sapi yang mengenakan kuk menolong kita untuk bisa memahami maksud perkataan Yesus dalam Injil Matius 11 ayat 29 dan 30. Tuhan Yesus menegaskan bahwa kita tidak sendirian dalam menanggung beban. Ada Yesus Kristus yang turut serta menanggung beban. Bagi anak-anak yang turut serta dalam kebaktian minggu pada saat ini, ingatlah bahwa Tuhan bisa memakai orang tuamu untuk menolongmu dalam menanggung beban. Tuhan juga bisa memakai para gurumu untuk membantumu dalam menanggung beban. Saudara-saudara, apapun beban yang sedang kita tanggung pada saat ini, marilah kita belajar untuk berubah dari bersungut-sungut ketika menanggung beban menjadi bersyukur ketika menanggung beban, karena Tuhan setia menyertai kita. Kita bersyukur karena Tuhan tidak meninggalkan kita. Amin. Saat hening bagi kita sekalian. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat kemakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita menaikkan doa syahwat kita. Tuhan, kami bersyukur atas kepercayaan Kau berikan untuk memelihara jemaat Tuhan. Kami sadar, jabatan penatua bukanlah jabatan sembarangan. Kami diharapkan bisa menjadi orang yang dituakan dan memiliki perilaku yang dapat dijadikan teladan. Panjang pikiran, panjang wibawa, panjang sabar, panjang akal, berjiwa pemimpin dan bijaksana. Kadang kami berpikir tak sanggup, tapi kami sadar itu adalah godaan agar kami tak melayani. Hal yang utama bukanlah kesanggupan kami, melainkan apa yang Tuhan kerjakan melalui kami. Mampukan kami menjalani pelayanan ini ya Tuhan. Ya Tuhan, menjadi orang tua ternyata tidak sesentimental saat awal kami menjadi suami istri. Bayangan memiliki bayi mungil dan lucu, ternyata dibarengi tugas mendidik dan mengiring tumbuh kembang dan pelik. Mudah emosi dan main kuasa sendiri menjadi godaan tak henti. Belum lagi jika dibarengi kesulitan ekonomi. Tetapi kami tak mau menyaksikan anak-anak kami menjadi orang yang tak mandiri dan tak mampu mengendalikan diri. Kami ingin anak-anak kami menjadi pejuang hidup yang sejati, berani bertanggung jawab atas diri sendiri dan orang lain. Kami percaya Tuhan bersama kami.
Untuk itulah kami berani memanjatkan permohonan ini. Tuhan, mampukan kami Tuhan, menjadi guru sekolah minggu yang melayani anak-anak seminggu sekali, yang menyayangi anak-anak, yang pandai bernyanyi dan bercerita. Tampaknya seperti mudah dijalani, tapi kenyataannya tak semudah yang terjadi. Kami harus mempersiapkan diri dengan kelas persiapan guru sekolah minggu. Kami harus mempersiapkan kelas dengan segala pernak-perniknya. Kami harus bisa membangun relasi yang baik dengan anak-anak, rekan mengajar sekolah minggu, majelis gereja, dan orang tua anak sekolah minggu. Kami juga harus super kreatif dan fleksibel terhadap perubahan sewaktu-waktu. Terkadang muncul godaan, mengapa harus repot ini mengurus anak orang lain? Mendingan mengurus anak, keponakan, atau diri sendiri. Tetapi kami sadar dan tahu bahwa panggilan untuk mengajar sekolah minggu ini tak sembarang diberi. Tolong kami menjalaninya sepenuh hati. Tuhan, terus terang, menjadi anak sekolah minggu itu menyenangkan, tapi sekaligus juga tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan sebab kami harus bangun pagi di hari libur. Waktu untuk main HP juga jadi berkurang. Sebab orang tua kami hanya mengizinkan main HP di hari libur. Saat mereka bilang itu kepada guru sekolah minggu, mereka bilang, main HP boleh, tapi Tuhan tetap nomor 1. Kalau dipikir-pikir, benar juga, sekolah minggu kan tidak lama. Main HP bisa seusai sekolah minggu. Lagi pula, banyak hal menyenangkan juga di sekolah minggu. Kami bisa bertemu kawan, bernyanyi gembira, menerangkan cerita Alkitab yang seru, dan mengerjakan aktivitas yang asik. Kami jadi tahu bahwa Tuhan hebat, berkuasa, dan sayang anak-anak. Kami juga sayang kepadamu, Tuhan. Bapa kami yang di surga, berkaryalah melalui seluruh rangkaian acara dalam pekan sekolah minggu. Sehingga seluruh rangkaian acara tersebut membangun kami sebagai jemaat Tuhan untuk berubah menjadi lebih baik. Kami juga berdoa bagi setiap orang yang mempunyai beban, baik itu beban studi, beban pekerjaan, beban penyakit, beban krisis keuangan, dan beban-beban yang lain. Beban yang ditanggung oleh anak-anak sampai dengan yang berusia lanjut, agar kami semua yang menanggung beban tetap mengimani bahwa Tuhan setia menyertai kami. Inilah doa-doa kami, dengarkanlah dan kabulkanlah. Kami percaya Engkau mendengarkan seluruh doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nas persembahan dari Esra 2 ayat 68. Beberapa kepala kaum keluarga tatkala datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula. Bersukacitalah yang kalis hatinya, dan salib Kristus Rajamu terus sanjungkanlah. Bersukalah, nyanyikan syukurlah.
Kita berdoa. Bapa yang ada di surga, kami datang ke Tuhan. Tuhan, saat ini kami ingin mengucap syukur Tuhan atas berkat dan rahmat yang telah Kau berikan kepada kami. Tuhan, lindungilah tiap-tiap kami Tuhan sampai saat ini Tuhan, dan juga sertailah kami Tuhan, agar kami dapat selalu mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, semua doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kebaktian Minggu sekaligus pembukaan pekan sekolah minggu akan usai. Tetapi bakti kita kepada Tuhan akan terus kita lanjutkan di dalam kehidupan kita setiap hari. Oleh karena itu, saudara-saudara, jadilah saksi Kristus. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya.